Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak Maftuhin dalam pelajaran PPKN. Melalui PPKN Studio, Bapak akan mengajarkan kepada kalian materi-materi pelajaran yang kalian perlukan. Selamat mengikuti pelajaran. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa kalian terima dengan baik. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, anak sekalian, kita langsung saja lanjutkan materi kita di bagian C, yaitu dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa kedaulatan yang dianut oleh Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang sudah dibuktikan di pasal di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak sekalian, kelanjutan dari kedaulatan rakyat itu akan mewujudkan yang namanya demokrasi. Nah, kita juga sudah belajar demokrasi. Demokrasi yang kita pakai di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Sejak Indonesia merdeka, ya, karena ideologi yang dipakai oleh Indonesia adalah ideologi Pancasila, maka Pancasila akan mewarnai, menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk wujud dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Anak sekalian, dalam prakteknya demokrasi di Indonesia mengalami fase-fase yang tidak mudah, ya, pasang surut. Maka oleh karena itu anak sekalian, di Indonesia kemudian kita kenal ada periodisasi, ya, periodisasi demokrasi Indonesia. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer itu adalah demokrasi di mana kita menggunakan sistem pemerintahan, ya. Sistem pemerintahan itu ada dua, ada presidensil dan ada parlementer. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensil, ya, seperti yang diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 45. Namun dalam prakteknya pada periode ini 1945 sampai 1959, terutama 1945 sampai 1949, kita masih menggunakan UUD 45. Harusnya kedaulatan Indonesia adalah menggunakan demokrasi Pancasila. Namun anak sekalian, pada saat itu demokrasi Pancasila tidak begitu mulus, di mana perangkat-perangkat negara yang menurut Undang-Undang Dasar 45 itu belum terwujud. Misalnya belum ada DPR, belum ada MPR, belum ada DPA, belum ada BPK. Yang ada pada saat itu adalah presiden, wakil presiden, dan KNIP. Nah, untuk mengisi kekosongan DPR, kemudian KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat diangkat menjadi lembaga legislatif sama dengan DPR. Nah, dalam perjalanannya ternyata anak sekalian, kita merdeka tahun 1945 bulan Agustus, bulan November sudah terjadi perubahan di mana KNIP yang seharusnya menjadi pembantu presiden, dia minta naik kedudukan menjadi lembaga legislatif atau menjadi DPR. Lalu kemudian berubahlah selanjutnya, menteri-menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada DPR atau kepada parlemen. Nah, ini adalah tonggak terjadinya penyimpangan yang pertama kali terhadap Undang-Undang Dasar 45, yang seharusnya menurut Undang-Undang Dasar 45, menteri-menteri yang diangkat oleh presiden itu bertanggung jawab kepada presiden, tapi kenyataannya bertanggung jawab kepada parlemen, yaitu DPR. Dan DPR itu berasal dari apa tadi? Komite Nasional Indonesia Pusat, karena DPR belum ada. Lalu kemudian bergantilah ke UUD atau Konstitusi RIS tahun 49, 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 45. Kita menggunakan Konstitusi RIS atau Undang-Undang Dasar RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, yang ini memang jelas-jelas parlementer,
Ya, apa itu parlementer? Di mana menteri-menteri bertanggung jawab, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh parlemen, bertanggung jawab kepada parlemen, karena parlemenlah yang parlemen yang mayoritas yang berhak membuat pemerintahan. Ya, presidennya masih tetap presidennya masih tetap Soekarno. Tapi anak sekalian, ciri utama dari parlementer adalah adanya Perdana Menteri. Jadi sejak tahun 49 di Indonesia itu ada presiden dan ada Perdana Menteri. Nah, kemudian dilanjutkanlah 17 Agustus 50 sampai 1959 menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 50. Ini juga parlementer. Ya, ini juga parlementer di mana menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh parlemen, lalu kemudian bertanggung jawab kepada parlemen. Ya, ini adalah awal-awal kemerdekaan 45 sampai 59. Oke, sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.